ke pelajaran 5 ya, sesudah saudara kuis tadi ya, kuis artikel kata benda. Dan jangan khawatir, kuis itu masih akan terus kita jumpai sampai nanti saudara lulus dari tempat ini. Itu masih akan berurusan dengan artikel itu. Jadi jangan pernah melupakan apa yang sudah lalu. Ya, yang lalu jangan biarkan berlalu. Itu prinsip dalam kelas ini ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran 5, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Pater Hemon yang sudah ada di dalam diktat saudara masing-masing. Jika belum hafal, jika sudah hafal, saudara bisa mengucapkan tanpa membaca ya. Kalau belum hafal boleh membaca. Mari kita ucapkan sama-sama dengan sikap berdoa. Pater Hemon hoentois uranois Agiasteto to honomasu, elteto he basileasu, geneteto to telemasu, os en uranu kai epikes. Ton arton hemon ton epiusion dos semin semeron, kai afe semin ta ofelemata hemon, os kai hemes afekamentois ofeletai semon, kai me esenenkes hemas eispirasmon, ala rusai himas apotu poneru. Otisu estin hebasilea, kai hedunamis, kai hedoksa, eistus ayonas. Amin. Baik, terima kasih. Saudara bisa mengulang-ulang doa dalam bahasa Yunani itu, doa Pater Hemon. Kalau sudah hafal, saudara bisa mulai melepaskan contekan diktat. Saudara bisa hafalkan itu, dan semester depan saya berharap semua sudah tidak melihat diktatnya. Oke, pelajaran 5 kita kembali belajar mengenai kata benda. Ya, kata benda, tetapi di sini disebutkan deklinasi 1. Kalau sebelumnya kita belajar kata benda deklinasi 2 yang didominasi oleh vokal O atau omikron. Nah, deklinasi 1 ini sedikit berbeda dengan deklinasi 2, tetapi perbedaan yang paling mendasar adalah vokal yang mendominasi kata benda itu. Vokalnya itu kalau deklinasi 1 lebih banyak menggunakan vokal A ya. Vokal A ya, di sini dengan akhiran A atau E nanti. Nah, kebanyakan deklinasi 1 itu bergender feminim. Deklinasi 1 itu, kelompok deklinasi 1 itu bergender feminim. Maka kalau saudara perhatikan beberapa kosakata yang ada di tabel itu diakhiri dengan huruf A atau eta. Kita bisa membaca I seperti I. E itu bisa diucapkan I kalau diucapkan dengan cara baca aksentuasi modern ya. Jadi ada dua cara baca ya, bisa cara baca Erasmian, bisa juga modern. Nah, agapi hi. Nah, jadi bisa dibaca agape, bisa dibaca agapi. Saya lebih senang membaca ini agape dengan cara baca seperti ketika itu ditulis 2000 tahun silam. Ya, 2000 tahun silam itu dibaca agape he. Tapi bisa juga saudara baca agapi hi. Ya, seperti i, ya, seperti i. Oke. Tidak masalah itu. Nah, agape itu termasuk deklinasi 1 di sana ya, termasuk deklinasi 1. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya. Saudara silahkan amati lalu ciri-cirinya tadi apakah benar menggunakan vokal A atau tidak ya. Kecenderungannya didominasi vokal A. Agape itu kasih ya. Agape itu kasih. Lalu ada aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran. Kemudian ada
Apa ini? Dibaca apa? Amartia atau hamartia? Ya. Jadi ini dibaca hamartia karena ada tanda nafas ya di sini ya, maka disebut hamartia. Oke. Kemudian ada Basilia. Basilia, kerajaan. Ada glosa, lidah atau bahasa. Lalu ada grafe, itu tulisan. Maka kita sekarang tahu ada grafis ya, seni grafis, seni menulis ya. Ya, grafis itu dari kata Yunani, grafe, ya, tulisan ya. Bisa juga grafos, ya, grafe itu tulisan, ya, grafos itu juga bisa disebut tulisan juga ya. Grafo itu menulis, grafo menulis. Didake itu pengajaran, didake. Ya. Kemudian ada doksa, di sini dibaca ksa karena ada ksi, huruf ksi. Maka cara bacanya doksa, artinya kemuliaan. Irini, Irini itu damai, Irini damai. Lalu eklesia, eklesia gereja atau jemaat. Lalu ada entole, itu perintah. Himera, hari. Matetes, matetes, murid. Mesias, Mesias. Paraboli, perumpamaan. Profetis, nabi. Itu kosakata yang termasuk di dalam deklinasi 1, kecuali ya, kecuali ini deklinasi 1 ya. Meskipun ini ho, nah, tetapi ini deklinasi 1. Perhatikan semua yang ada di sini menggunakan deklinasi 1. Perhatikan. Kalau deklinasi 2, biasanya artikelnya ho, belakangnya apa? Hos. Contoh, ho dulos, ho logos, ho antropos, ho apa lagi? Apostolos, ho nomos. Itu semua deklinasi 2. Semua deklinasi 2. Tetapi perhatikan di sini, kalau kita perhatikan artikelnya masih sama, ho, contoh di sini, tetapi tidak menggunakan akhiran os, tetapi s. Bedanya di situ. Apakah semua s? Tidak. Di sini ada akhirannya as. Oh, ternyata ada akhiran yang berbeda-beda. Di sini ada ho, tapi di sini akhirannya s lagi. Ini he tapi a, yang di sini he tapi e. Oh, ternyata akhirannya berkelompok. Deklinasi 1 lebih rumit. Kalau dari artikel kita lihat, artikelnya sama. O tu to ton he tes te ten to oiton toistus aton taistas taton toista. Ini artikelnya sama, artikelnya. Tetapi akhirannya dibedakan dengan beberapa kelompok. Ini dia. Agak susah ini, perhatikan baik-baik. Kelompoknya ada berapa? Lihat di sini yang tunggal khususnya ternyata dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok akhiran, 5 jenis akhiran. Di sini kok ada huruf e, i, r. Artinya apa? Ada di situ ya. Bila pangkal berakhir dengan huruf e atau eta, i atau ro pada nominatif tunggalnya. Nominatif tunggal itu berarti yang ini ya. Ini nominatif tunggal. Maka kata yang akan
kata itu akan berakhir dengan a panjang. Ini contoh. Kalau akhirannya e atau i atau ro, nominatifnya akan a panjang. Genitifnya akan berubah menjadi as, a atau an. Contoh kata. Di sini ada kata Basileia. Sebelum huruf a, as, a, an tadi ya. Ini huruf a, as, a, an. Itu hurufnya apa? Hurufnya apa? Huruf sebelum a itu apa? I. Nah, ini dia. Huruf sebelum a adalah i. Berarti ini masuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kalau akhirannya i, dia masuk kelompok 1. Nah, kalau kata yang di sini itu bukan e, bukan i, bukan r, misalnya sigma, lambda, zeta, itu masuk kelompok 2. Contoh, bila pangkal berakhir dengan sigma, lambda, psi, zeta atau psi, maka akan berakhir dengan a pendek, yang tadi nominalnya berakhir a pendek, yang akan berakhir menjadi e pada bentuk kedua, dan ketiga tunggal genitif dan datif. Nah, ini contoh. Tadi yang sigma, lambda, zeta akan menggunakan akhiran a, tapi genitifnya bukan as, melainkan s, e, an. Maka tadi bisa berubah-berubah. Ya, contoh kata glosa. Lihat ya, glosa itu menggunakan akhiran apa? Sigma. Ya. Menggunakan akhiran sigma, maka perubahannya bukan a, as, aan, tapi a apa? A, s, e, an. Ini masuk kelompok 2. Akhirannya kelompok 2. Nah, itu dia. Artikelnya masih sama. Artikelnya karena feminim testeten masih sama artikelnya ya. Ini feminim ya. Yang kelompok 3 feminim. Ini feminim ya, feminim dulu. Kalau kata apa benda definitif satu itu yang disebutkan feminim dulu karena kebanyakan feminim. Perhatikan di sini. Yang ketiga biasa, artinya yang bukan berakhir dengan ini semua. Selain yang berakhir dengan ini, maka caranya adalah seperti deklinasi 2 feminim. Hilangkan T-nya. Kalau akhirannya artikelnya he, akhirannya e. Nah, tes akhirannya s. T akhirannya e, ten akhirnya ten, biasa. Feminim biasa. Lihat di sini. Contoh. Ada kata grafe. Grafe itu akhirannya sebelum akhiran ESEN itu huruf apa nih? F. Nah, huruf F. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, piro. Ya, ini apa nih? V. V ya. Ya. Jadi ini huruf yang tidak termasuk kelompok 1, juga tidak termasuk kelompok 2. Ya kan? Bukan eiro, bukan sigma, lambda, zeta, kappa, tapi ini F atau V. Maka kita masukkan kelompok 3. Ini adalah kelompok 3, sehingga akhirannya bukan AAS aan, bukan ASEan, tapi ESEN. Nah, itu dia. Jelas ya? Nah, sekarang yang maskulin. Maskulin pun beda. Maskulin pun ada 2 kelompok nih. Kelompok eiro yang berakhir dengan eiro, ada yang biasa. Lebih sedikit ya. Kalau yang maskulin hanya ada 2, eiro dan biasa. Kalau eiro maka akan berakhir dengan as, u, aan. Kalau yang biasa s, u, en. Contoh kata yang keempat. Contoh
kosakata yang keempat. Ada apa? Mesias. Mesias. Artikelnya ho karena maskulin ya. Nah, akhirannya bukan Mesios, tapi Mesias. Kenapa? Karena ini huruf I. Maka akhirannya as. Kalau ganti genetif menjadi Mesiu, bukan Mesia, bukan ya, tapi Mesiu. To Mesia menggunakan akhiran A, bukan to Mesio, bukan. Nah, ini bedanya deklinasi 1 dengan deklinasi 2. Ton Mesian bukan ton Mesion. Ya, bukan ton Mesion. Nah, kalau yang kelompok 3 bukan Eiro, ya nanti kita akan temukan dengan cara yang lain ya. Ini pakai cara yang biasa. S U E N. Nah, S U E N. Ini mungkin kita akan ketemu contoh ya ini. Ini bukan para boleh. Nah, ini matetes. Matetes, homatetes. Kira-kira kalau homatetes masuk kelompok 4 atau 5? Kelompok 4, kenapa? Hah? Akhirnya S? Lihat 4 atau 5? Yang S? 5. Nah, 5 ya. 5. Matetes. Jelas ya? Oke. Kita akan lihat lagi supaya gampang diubah-ubah sebentar ya. Oke, saya akan lihat di sini. Kita akan cek itu kelompok berapa sekarang ya. Perhatikan baik-baik. Kata ini deklinasi 2, sorry. Deklinasi 1. Oke. Kita lihat di sini. Agape. Kelompok berapa? Di sini he berarti feminim ya. 1, kelompok 2 atau kelompok 3 feminim? 3. Kenapa? Karena akhirannya e. Ya, ini gampang jelas ya. Kalau e, nah itu kelompok 3. Dan minus 1 kelompok 3. Oke. He aletheia. Kelompok berapa? Yang A itu bisa 1, 2. Ya, mana? Yang 1 atau 2? 1. Kenapa? Iya, karena sebelum A ada I, maka dia kelompok 1. Kalau mengubah genetif jadi as bukan S ya. Oke. Amartya 1 atau 2? 1 karena I lagi ya. Oke. Didake kelompok berapa? Kelompok 3 jelas ini ya. Doksa kelompok berapa? Doksa kelompok 2. Setuju? Iya, karena di sini ada ksi ya, sebelum A ada ksi. Sama-sama A tapi tunggu dulu sebelum A huruf apa gitu-gitu. Supaya kita tahu kelompok mana. Irene, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Entole, kelompok berapa? 3 lagi. Hemera, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1? Karena ada ro. Ya, ro. Homatetes, kelompok berapa? 2. Hah? Kelompok 2. Lihat, homatetes. Jamak atau tunggal?
Tunggal ini ho ini tunggal ya. Akhirannya S. Berarti yang mana? Kelompok 5 ya. Maskulin lo ya. Yang maskulin itu kelompok 5. Oke. Mesias. Kelompok berapa tadi? Hah? 1. 1, 2, 3 itu feminim loh. Ini ho. Ho Mesias. Maskulin kelompok berapa? Nah, kalau nggak 4 ya 5 kalau ho itu ya. Kalau nggak 4, 5. Nah, parabole kelompok berapa? Kelompok 3. Profetes kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, S ya, kelompok 5. Oke, nah untuk yang jamak mau feminim atau maskulin sama. Ini enaknya, deklinasi 1 itu maskulin dan feminimnya sama. Tidak dibedakan. I on, I is us. Jadi kalau misalnya artikelnya oi, tetap akhirannya I. Jadi contoh, matetai, ya kan? Oi matetai. Tadi ho matetes ya. Ho matetes menjadi oi matetai. Ton mateton. Tois matetais. Tus matetas. Wah ini. Jadi akhirannya seperti itu. Akhiran ini penting seandainya artikel tidak ada. Kita harus tetap menghafalkan akhiran ya. Karena akhiran itu menjadi pengganti kalau tidak ada artikel, pengganti tanda. Kita tahu kasusnya itu apa dari artikel. Seandainya tidak muncul artikelnya dari akhiran ya, kita bisa tahu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke, silakan Pak. Oke, saya akan ulangi lagi ya. Saya akan ulangi lagi dengan lebih pelan mengenai deklinasi 1. Perhatikan baik-baik. Kata benda deklinasi 1 secara pengucapan itu didominasi oleh vokal apa? Vokal A atau kadang-kadang E ya, kadang-kadang eta. Ya, contohnya agape, aletheia, amartia, basileia. Jadi kalau kita bertemu dengan kata yang berakhir A atau E, maka kita menduga itu adalah deklinasi 1. Ya. Kalau deklinasi 1 ada kemungkinan nanti akhirannya berubah. Ya, kalau kita mau ganti genetif, datif atau akusatif nanti berubah menurut kelompoknya. Oke. Apakah beda cara terjemahan? Tidak, itu hanya pengelompokan kata saja. Ya, pengelompokan kata. Oke. Nah, artikel untuk deklinasi 1 masih sama dengan artikel deklinasi 2, sama seperti yang tadi dikuiskan. Tidak ada bedanya. Ya kan? Tidak ada bedanya. Nah, tapi akhirannya berbeda-beda. Tidak semua berakhir dengan os. Kalau deklinasi 2, ho akhirannya os ya. Tu akhirannya u. To akhirannya o. Gitu aja, tinggal ngilangin t-nya. Tapi untuk deklinasi 1 dibedakan menjadi 5 kelompok. Kelompok yang berakhir dengan e-iro, kelompok 2 yang berakhir dengan sigma lambda zeta si dan si, kelompok 3 yang biasa artinya bukan ini dan bukan itu. Kelompok 4 itu untuk maskulin. Tentu kalau maskulin ya artikelnya ho, tu, to, ton gitu ya. Nah, ton sama. Artikelnya adalah yang ini. Ini artikel untuk maskulin, ya. Artikel untuk maskulin yang ini. Nah, tapi kadang-kadang akhirannya dari ho, akhirannya as. Contoh, homatetas.
Oh, matetes ya? Bukan matetas ya, karena bukan akhiran eiro. Nah, gitu loh. Homatetes. Homesias. Kalau homesias, genetifnya homesiu, tapi datifnya homesia. Tapi kalau apa tadi? Homatetes, datifnya bukan tomateta tapi toma tomate te. Nah, itu dia. Tomateten. Nah, begitu. Karena apa? Karena sebelum akhiran S itu bukan huruf ini. Atau akhirannya S ya di dalam kamus matetes. Mesias as, ya gitu ya. Jadi akhirannya akan berubah menurut kelompoknya. Nah, maka penting saudara untuk menghafalkan akhiran kata benda deklinasi satu itu. Ini adalah akhirannya. Penting ini. Ini kunci untuk memahami deklinasi satu. Oke. Ini contohnya ya tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat di dalam terjemahan. Dalam terjemahan, contohnya di sini ada kata He Basileia. Ya. He Basileia. Akan kita terjemahkan apa? Kerajaan itu. Ya, kerajaan itu. Sama juga Ai Basileiai. Apa ini bedanya? Kalau yang ini? Akhiran ai di sini ya, akhirnya. Ya, ini akhirannya ai, ya kan? Menggunakan artikel feminim, feminim jamak ya, feminim jamak ai, mesiai sama aja, ya kan? Mau maskulin feminim sama. Terjemahnya bagaimana kalau jamak? Ya kerajaan-kerajaan ya, kerajaan. Sekarang genetik atau ablatif. Tes Basileias, terjemahnya apa? Kalau genetik itu menyatakan apa? Milik asal. Jadi apa terjemahnya? Tes Basileias. Milik kerajaan atau dari kerajaan atau tentang kerajaan. Nah, itu dia. Tes Basileias tentang kerajaan itu. Bagaimana dengan ton Basileon? Ya sama, hanya dijamakkan saja. Dari kerajaan-kerajaan itu, tentang kerajaan-kerajaan itu. Sama. Cuma jamak sama tunggal. Bagaimana dengan datif T Basilea? Terjemahannya apa? Pada kerajaan. Ya, kepada kerajaan itu. Dalam kerajaan itu. Dengan kerajaan itu. Bisa juga bersama kerajaan itu. Bagaimana dengan Thais Basileia? Dalam kerajaan-kerajaan itu. Bagaimana dengan Ten Basilea? Apa artinya? Ten Basilea. Akusatif? Ya tetap kerajaan itu. Sama seperti nominatif. Tidak ada tambahan dari, dalam, dengan, kepada, tidak. Bedanya apa? Kalau ini sebagai subjek, kalau yang ini sebagai objek. Nah, itu dia. Objek ya. Jadi, itu adalah contoh penggunaan satu kata dan perubahan serta bagaimana cara menerjemahkan. Ya. Oke. Saya kira jelas ya. Kita akan lihat di dalam kalimat. Contoh di dalam kalimat ada dalam diktat saudara. Di sini ya. Contoh di situ ada ho apostolos apa? Coba saudara baca. Ho apostolos didaski parabolen tois antropon. Mana yang merupakan deklinasi satu? Antropois? Apakah ada deklinasi satu yang berakhiran ois? Ada? Coba lihat di sini. Ada nggak? Hah? Ada nggak yang berakhiran ois di sini? Yang ada?
Nice. Kalau mau menentukan itu deklinasi 1 atau 2, gimana caranya? Ya tinggal cek. Di sini toys, di sini toys. Sama nggak? Sama toh? Kalau sama ini pasti deklinasi 2. Gitu ya. Yang mana? Parabolen. Parabolen ya. Di dalam kosakata tadi ada nggak? Ada parabolen ya, termasuk deklinasi 1. Ya. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 3. Ini kelompok 3. Berarti kasusnya apa? Tidak ada artikel. Kita bisa tahu kasusnya dari mana? Akhiran. Akhiran N. Kasus apa? Akusatif ya. Nah, jadi kita akan selidiki satu persatu. Ho apostolos nominatif maskulin tunggal. Oh, nominatif. Nominatif maka kita taruh di depan sebagai subjek. Parabolen, oh akusatif feminin tunggal, maka kita taruh sebagai objek. Kata kerjanya di daskei. Oh, kita taruh di sini sebagai kata kerja atau predikat. Ada toys, anthropois. Oh, di datif. Maka datif kita akan taruh di bawah kata kerja. Jadi Rasul itu sedang mengajar parabolen, perumpamaan, toys karena ini datif kepada. Karena jamak manusia-manusia, karena ada artikel itu. Gampang ya? Jadi apa itu deklinasi 1 atau deklinasi 2 tidak perlu saudara bingung karena pengertiannya sama. Hanya perubahannya saja. Dalam kasus genetif, datif, akusatif itu yang beda. Ya, saudara perlu lihat kelompoknya, akhirannya seperti apa. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan dicoba latihan soal di bawah ini nomor 2 dan seterusnya. Sama mengerjakannya dengan menggunakan diagram ya. Dengan buat diagram, dianalisa, buat diagram lalu terjemahkan. Oke, nomor 2, apakah saudara menjumpai atau melihat kata benda deklinasi 1 di sana? Nomor 2, silahkan diamati nomor 2 bersama-sama. Yang mana itu? Mana deklinasi 1-nya? Homatetes. Betul ya? Ada lagi? Mana itu? Lihat di sini. Kok bisa? Ada ton, ada n. Bisa nggak? Bisa ya? Berarti deklinasi 1 kalau artikel dan akhiran beda, itu pasti deklinasi 1. Itu gampangnya seperti itu. Ini T eklesia deklinasi 1 atau 2? 1 jelas. T ini A. Nah, kita tahu kalau ada artikelnya udah gampang. Kasusnya ketemu. Kalau kasusnya ketemu, fungsinya ketemu. Nomor 3, apakah saudara mendapati ada deklinasi 1? Ada. Yang mana? Mesiu. Ini sama. Ini sama. Tapi ini deklinasi 1, kenapa? Nah ini kira-kira masuk kelompok 4 atau 2?
4, karena ini ada I. Ya, Mesiu. Sebelum huruf Mesias ini huruf I. Jadi kelompok 4. Oke. Ada lagi? Mana? Logos? Oke, kata kerjanya yang mana? Nomor 3? Legi. Nomor 2 kata kerjanya mana? Lepi. Nomor 4 kata kerjanya mana? Kinoskusi. Nah, sekarang silakan dikerjakan dengan diagram dan analisisnya.